Baik, pembahasan kita sudah masuk pada surat yang kedua dari rangkaian juz amma juz 30, ya, yaitu surat An-Nazi'at, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat An-Nazi'at ini, yaitu 5 ayat yang pertama dengan menyebutkan nama-nama atau tugas-tugas sifat-sifat malaikat. Allah menyebutkan sifat-sifat atau tugas-tugas malaikat pada 5 ayat pertama ini. Ini seolah memberikan sebuah keterangan dan juga memberikan penguatan kepada semua orang yang baca surat ini tentang ada iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa iman kepada malaikat merupakan itu salah satu di antara rukun iman yang wajib untuk diyakini, wajib untuk dibenarkan, dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan pokoknya namanya orang yang beriman, maka tidak bisa untuk pilih saya imannya kepada Allah saja, saya tidak beriman kepada malaikat bisa. Saya imannya kepada Rasul saja, saya tidak beriman kepada hari akhir, tidak boleh. Harus semuanya lengkap. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya. Jadi iman kepada malaikat itu berada pada porsi yang kedua, pada rukun yang kedua, kepada kitabnya, kepada Nabi Rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 5 ayat berkenaan dengan sifat-sifat malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pada ayat yang ke-6 tentang kejadian hari kiamat ketika tiba, tentang peristiwa dan kejadian pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tarjufur rajifah tasba'uha rajifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Kita coba dulu. Dan sesungguhnya yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiba pertama mengguncang alam. Yauma tarjufur rajifah tasba'uha rajifah, yang mana tiba pertama adalah diikuti dengan tiba yang kedua, yaitu tiba pada kebangkitan. Kemudian pada ayat ke-8, qulubun yawma idzin wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut getar. Hati manusia pada waktu itu sangat ketakutan. Absaruha khashi'ah, pandangan itu tunduk. Yaquluna inna lamardudun fil hafirah, orang-orang berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar kembali kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah kami balik juga apabila kami akan menjadi tulang-tulang yang hancur atau lemah? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pada ayat ke-6 berkenaan dengan peristiwa hari kiamat, yauma tarjufur rajifah, ya, itu sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama itu mengguncang alam, mengguncang langit, mengguncang bumi, yang mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan sebagai hari terakhir manusia itu menikmati nafasnya, yang mana kita sudah ketahui bahwa tiupan sangkakala ada 2 kali. Yang pertama tiupan kehancuran, dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga menggambarkan pada tempat dan ayat yang lain, ya, seperti dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa fatarat wa idza al-kawakibu intatarat wa idza al-biharu fujjirat. Dan inilah ketika tatkala langit terbelah, langit terbelah terbaik, ya. Langit itu dalam ayat yang lain ketika idza as-samaa syaqqat, ketika langit pecah. Langit itu pecah dan berhamburanlah benda-benda langit dan semua tertabrak, jadi hancur yang ada di alam semesta. Wa idza al-kawakibu intatarat, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan karena semuanya. Ya, beberapa kejadian ketika ada batu seperti ini yang istilah asteroid itu menembus atmosfer, kemudian sampai ke permukaan, itu bisa menjadi lubang yang sangat besar, sehingga seperti kawah. Maka bagaimana kalau itu bintang yang berjatuhan? Wa idzal biharu fujjirat, dan tatkala lautan berubah menjadi lautan api. Jadi lautan sekarang kita merasa mungkin kalau pernah dikejar keinginan di sana, ya, nah lautan akan tinggi, lautan akan membara. Dalam surat Zilzalah Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Di bumi yang besar, maka isinya keluar. Apa isi perut itu? Ya isi perut bumi. Lahar, ya mungkin logam-logam, atau mungkin ya barang-barang yang menjadi memang inti bumi. Inti bumi menurut penelitian para ahli adalah merupakan bagian yang sangat panas, ya. Jadi bukan inti bumi itu semakin dingin, dan inti bumi itu semakin panas. Di situ ada lava, ada macam-macam, ada lava. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi. Ya, dalam ayat yang Allah berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Ya, goncangan yang terjadi pada hari kiamat merupakan goncangan yang sangat dahsyat. Ada yang pernah berdiri sambil melihat karbit, yaitu ya, atau yang pernah merasakan jatuh bom sebagai merasakan orang-orang Palestina sekarang, bom yang 1 ton, bom yang 1/2 ton, dan sebagainya. Maka sesungguhnya goncangan kalau ada yang pernah merasakan di gempa bumi, apabila ada yang pernah merasakan ya berada bukan dalam lokasi jatuhnya meteor atau asteroid misalnya, insya Allah sesungguhnya itu hanya bagian kecil. Ya, Allah Subhanahu menggambarkan untuk yang hari kiamat, inna zalzalata as-saa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat merupakan perkara atau kejadian yang sangat dahsyat sekali. Nanti kita akan gambarkan, ya, seberapa dahsyatnya, seberapa dahsyatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat ini, yaumul rajifah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, ya, pada hari ketika tiba pertama yang mengguncang alam. Allah Subhanahu menyebutkan juga, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ketika sangkakala itu ditiup, sangkakala itu ditiup, trompet yang malaikat Israfil ditiup, maka akan matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Hadirin sekalian, pernah ada bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang yang namanya tiupan. Ada tiupan angin, tiupan asli, atau kita apa yang kita rasakan di dalam kulit kita dari tiupan? Apa bedanya dengan pukulan? Apa rasanya dengan cubitan? Bagaimana dengan hantaman? Bagaimana dengan tendangan? Bagaimana dengan apalagi yang sifatnya mengempas atau diterima pada tubuh kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebutkan kalimat wal fiqh itu ditiup, padahal itu adalah sesuatu yang paling ringan, ya, sesuatu yang sepele yang bisa menerpa manusia, tetapi yang sepele ini membinasakan manusia. Pada maksud arahnya, bagaimana Allah memberikan, ya, untuk menghancurkan bumi ini, untuk membinasakan penduduk lagi dan bumi nanti pada hari kiamat. Allah tidak katakan Allah pukul, Allah tendang, Allah hantam, tidak. Allah berkata wa fi khafissu, ya, ketika dipersangka dalam ketika sangka itu saja hancur yang ada lagi dan apa yang ada ini saja. Itulah iman yang membinasakan manusia. Yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sebuah penjelasan betapa manusia itu sangat lemah, betapa manusia itu sangat lemah. Hanya dengan tipan saja manusia, jin, dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jadi jika kepada Allah maka semuanya akan mati. Hanya dengan tipan. Kemudian datanglah ayat yang berikutnya, tiupan yang kedua, ketika Allah berfirman tasbahul qadifah. Ya, tiupan pertama ini diiringi dengan tiupan yang kedua. Tiupan apa ini? Tiupan kebahagiaan. Manusia akan dibangkitkan di sebuah permukaan bumi dikatakan sebagai ardh, tetapi bukan bumi yang kita lihat sekarang. Karena bumi yang kita lihat sudah habis, sudah hancur. Ya, ditambah sama bintang, dihancurkan sama mungkin burung-burung sudah terbang dengan aneh-aneh dan sebagainya. Ya, pertanyaannya adalah berapa jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua? Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyebutkan, beliau meriwayatkan di sini mabaina khalaina al-maut, jarak waktu antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua adalah jarak 40 waktu. Cuman ketika tadi ya Abu Hurairah, apakah 40 hari tidak yakin? Apakah 40 bulan tidak yakin? Kata Abu Hurairah. Apakah 40 tahun tidak yakin? Apakah 40 tahun? Ya, yang jelas ya pada hari waktu itu adalah merupakan jaraknya adalah 40 masa. Ada perinciannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Pada hari ini kita sudah sampaikan pada saat menjelaskan tafsir surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajanya hari kebangkitan, rajanya hari pembalasan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada fase 40 waktu ini, 40 masa ini antara tiupan pertama dan kedua, ketika tidak ada lagi, ya, ketika tidak ada penduduk lagi, tidak ada penduduk bumi, binatang, manusia, jin, malaikat, semuanya habis, semuanya mati semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil ke segala penjuru alam semesta, aina mulk, mana yang dulu yang mengaku sebagai ya raja-raja, aina jabbarun, mana orang-orang yang sombong, mana yang dulu mengaku sebagai Tuhan, mana dulu yang mengaku sebagai sesembahan, ya, mana dipanggil semua oleh Allah Subhanahu, dan tidak ada yang bisa menjawab. Di mana menjawab sudah hancur semua, tidak bisa, kecuali ya hanya senyap kesunyian saja. Maka kemudian Allah menegaskan tanda balik. Maka akulah ya yang raja, betul-betul raja itu nanti. Kalau sekarang Allah berikan Allah adalah raja, apa itu raja, ini raja. Ya, kalau Allah adalah Tuhan, orang-orang kafir ateis tidak ada Tuhan. Tuhan bukan hanya Allah sendiri. Tapi pada saat sudah ada yang bukti, tidak ada yang hidup. Ya, jeda antara kiper pertama kiper kedua tersebut, disitulah Allah menegaskan. Aina betul langsung. Ya, aina baru mana orang-orang yang sombong dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ya,
Tsumma yursilullahu minas samai ma'an fayambutun, kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian nanti dari permukaan seluruh penjuru bumi, hamparan bumi nanti fayambutun, maka manusia akan tumbuh. Setelah turun dari hujan dari langit, maka manusia akan tumbuh. Karena yang berbau boleh sebagai syakil ya, sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran tubuh manusia. Ya, kita nggak bisa bayangkan bahwa tubuh seperti kan seperti sayuran, sayuran kecil, ada kuncup, bibit, kemudian mengembang, ada kemudian dahannya, ada daun seterusnya. Ya, dan tidak tersisa. Ya, sesuatu dari tubuh manusia kecuali akan dari jadi semua yang sekarang kita, anak kita, kakek kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah mati dan yang akan mati, semuanya akan binasa habis. Jasanya hancur, bercampur dengan debu dan tanah. Ya, tidak ada di sisa mata, dari tulang, tidak kecuali sedikit daripada ujung tulang ekor kita, kecuali ujung tulang ekor, ya, yaitu ujung tulang ekor, yang mana dari tulang ekor itulah nanti disusun makhluk pada harinya. Ya, disusun makhluk pada hari ini merupakan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka muslimin dan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali di Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan ya tentang kewajiban bagi seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman tentunya, tentang iman kepada hari kiamat. Bahwa kiamat itu ada, dan ini merupakan rukun iman yang berapa? Kelima. 5 yang pertama tadi ingat dengan iman kepada malaikat. Ya, kemudian masuk kepada iman kepada hari kiamat. Dan ini merupakan di antara ciri-ciri di antara ayat-ayat Makkiyah, yang mana ayat surah Makkiyah itu sangat menekankan tentang apa? Tentang keimanan kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kita, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang ya. Berikutnya ayatnya ke-8, qulubu yawma idin wajifah. Pada hari itu manusia ya semuanya dalam keadaan takut. Semuanya dalam keadaan takut. Tidak ada manusia pada hari ini yang senyum-senyum. Bahkan para nabi dan para rasul saja katakan, para nabi dan para rasul gentar. Ya, para nabi dan para rasul saja, orang-orang saleh, para nabi, orang-orang saleh, para wali, mereka pada ketakutan. Ya, ketakutan orang Islam memang berbeda. Ada ketakutan yang mengerikan luar biasa. Ada ketakutan yang tidak bisa membayangkan bahwa ternyata ini yang dikhususkan oleh manusia di dunia, oleh para nabi, oleh orang-orang yang sebenarnya terjadi. Dan hal sebenarnya bahwa ternyata ya ini suasana sangat mencekam. Bagaimana tidak, kondisi pada hari itu luar biasa mengerikan. Manusia dibagi dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak berkhitan. Dikumpulkan bersama dengan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Dikumpulkan dalam keadaan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kalau seandainya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita berjalan di atas kaki kita, nanti ada manusia pada hari kiamat yang mana mereka bangkit di masa berjalan dalam kondisi apa? Berjalan di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Wahai nas ala manakhir." Dan apakah engkau mengira bahwa manusia jadi ada seperti bertanya, "Ya Rasulullah, al-Allahu li asyatina atau bima apakah kami nanti akan dihukum hanya gara-gara ucapan-ucapan dan perkataan kami?" Maka kemudian Nabi mengatakan, "Wahai nas, ya, apakah kau kira ada manusia pada hari kiamat nanti mereka akan berjalan atau diseret dengan wajah-wajah mereka, ya, itu inilah hasil kecuali disebabkan karena ya perbuatan lisan-lisan mereka, namun lisan-lisan mereka." Maka dari rahimani wa rahimakumullah, apabila orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman saja gentar, ya, orang-orang yang saleh saja, bahkan penghulunya para nabi dan para rasul mereka takut, ya,
Maka bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang kafir, "Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa." Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajahnya apa? Yang biru. Ya. Jadi wajah orang kafir tidak putih juga, tapi putih langsung biru-biruan. Takutnya di atas rasa kaki, takutnya di atas rasa, takutnya berhina-hina. Ya, orang yang memiliki ketakutan yang hujan putih, tidak putih kebiruan. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat jika mata mereka berubah menjadi biru saking takutnya, saking takutnya. Maka kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalim." Maka jangan sampai kau kira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, lupa ya dari perbuatan orang-orang yang zalim. Inna ma yu'akhiruhum biyawmin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang zalim itu ditunda ya sampai pada hari yang waktu itu mata mereka akan terbelah, baru buka saja. Apa ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Pak Afan, ya mohon maaf, ini yang generasi angkatan saya dulu pernah naik opet yang harusnya bayar 100 atau tidak bayar misalnya. Ada yang gratis ya, harusnya jujur ya, semuanya tidak ada ya, jadi kita bertanggung jawab. Pada saat di sini ada ya toko material, dia beli kayu berapa? 88. Yang ada berapa? 77. Apa nih? Lama-lama gaji. Nah, ini kayu tadi berapa? 46 ya, atau 57. Tapi 57 gaji adalah 46. Ya, tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah. Jangan kira bahwa Allah lalai itu, Pak. Jangan kira bahwa Allah akan melupakan yang telah dikerjakan. Bahkan walaupun mungkin manusia menganggapnya adalah merupakan perkara yang baik sendiri. Wala tahsabanna Allaha ghafilan, jangan kau kira bahwa Allah lalai. Jangan kau kira bahwa Allah tidak tahu boleh kamu melakukan ya mungkin ada kecurangan dan sebagainya. Tetapi ada memang tidak langsung dihukum, tidak langsung ada peringatan, tidak langsung ada kamu telah, tapi nanti itu sudah sampai yaudah tasfasih asal kita hari di mana mata terbelah, kaget luar biasa. Kok bisa? Kok dicatat? Kok ada buktinya? Kok ketahuan seperti itu? Orang-orang yang berbuat zalim mengambil hak orang lain, ya, orang-orang yang ya membuli orang lain, orang-orang yang lalai dengan perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengadab mereka sekarang. Dia tidak mengadab mereka sekarang sebagai juga kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Juga apa? Allah beri kesempatan. Allah beri kesempatan untuk orang-orang yang lalai itu bertaubat, untuk beristighfar. Ya, kasih Allah kepada hamba-Nya. Dan itu merupakan bagian berhikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau setiap orang Fir'aun ketika membunuh secara peringatan dari Allah, kira-kira mulai dari kamu tak jadi. Ya orang Israel ini kalau setiap hari membunuh anak bayi, membunuh anak-anak, membunuh orang yang tidak berdosa, yang inosen, yang tidak bersalah, tiba-tiba datang peringatan dari Allah, ya itu nggak selesai, nggak jadi kejahatan mereka, ya tidak akan taubat, mereka tidak akan apa? Tidak ada sesuatu seperti sekarang. Mungkin ada sampai 70 tahun berbeda mereka. Mungkin tidak ada perang dunia satu. Tidak ada orang kafir bahkan. Tidak ada orang musyrik bahkan. Kenapa? Karena setiap lakukan salah langsung berhukuman, salah langsung hukum, salah Allah langsung hukum. Ya. Nah, terus ada sebuah ayat yang mengerikan sebenarnya. Ya. Berkaitan tentang ngerinya pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia berkaitan tentang kondisi
peristiwa pada hari nanti. Wa afidatuhu hawa, wa afidatuhu hawa, dan dada mereka kosong, dada mereka kosong. Kalau ada ragutan, yang paling gentar itu bagian tubuh yang mana? Yang paling gentar yang mana? Jantung. Ya, kalau orang kesalahan seperti itu, ya, kalau kita dalam kondisi mana? Kalau itu lebih dari slow, ya kan, mau pacaran. Kalau takut, kalau tegang, nanti pada hari yang tidak bilang wa'afiyatuhu hawa, dadanya kosong. Para ulama berkata bahwa jantung orang-orang tersebut yang seharusnya di dada bahkan sampai naik ke atas, ya, sehingga dada itu kosong karena saking takutnya mereka pada hari, ya, dada mereka sampai kosong, jantung sampai naik ke atas, tidak berada pada posisinya lagi, naik ke atas, ya. Dan makanya Allah berfirman, Al-Muzammil, "Fakaifa takuna in kafartum yawma yaj'alul wildan shiba." Lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir, jika kamu telah menolak membantah kepada hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu berubat. Pada hari itu anak-anak berubat, ya, saking mengerikannya peristiwa dan keadaan pada itu mencegah, ngeri, ya, saking takutnya. Jadi ada beberapa sisi yang memang bisa namanya terjadi perubahan, ya, secara siklus tubuh itu, jantung bergetar, kemudian keringatnya keluar, ya, menceritakan takutnya, kemudian mata terbelalak, nafas ngos-ngosan, takut. Kemudian apa? Termasuk rambut ini juga bisa berdampak apa? Yaumaidin wildan shiba, pada hari anak-anak saya sudah berubah, anak-anak sampai berubah takutnya pada hari itu. Ya, dalam ayat yang disebutkan bahwa yang ini mengandung sampai keluar bayi dan dia tidak merasa. Pak bisa dapat mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, bahwa perjuangan untuk melahirkan secara normal itu adalah hidup dan mati. Tapi pada hari kiamat itu ada yang lebih ngeri daripada hidup dan matinya proses untuk melahirkan, lebih ngeri, ya, sampai-sampai seorang wanita sedang hamil keluar bayi dan dia tidak merasa. Nah, yang dia lihat pada hari itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Ya, orang mereka menjadi putih karena menyaksikan hari yang sangat dahsyat. Kemudian berikutnya, pandangan mata orang-orang yang dibangkitkan pada hari itu mereka tertutup. Pandangan mata mereka tertutup. Demikianlah kondisi mereka yang terjadi pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa menyebutkan perkataan mereka dalam firman-Nya, orang-orang yang kafir, ya, ayat berikutnya, yaquluna inna lamarduna fil akhirah. Jadi mana kemudian mereka tuduh dalam lagi ada yang sombong, tidak lagi ada yang mencongkak, tidak lagi ada yang mengangkat kepalanya. Yaquluna inna lamarduna fil akhirah. Mereka berkata, sesungguhnya kami benar-benar kembali kepada kehidupan yang semula. Ya, orang-orang akan berkata, ya, apakah kita akan kembali kepada kehidupan yang semula? Orang-orang kafir ini, ya, mereka masih terkaget-kaget, mereka masih takjub, takjub karena kagum, takjub karena takut dan penasaran. Kenapa mereka hidup kembali pada hari tersebut? Padahal inilah yang paling mereka ingkari, inilah yang paling mereka tidak percaya. Gak mungkin manusia yang sudah dimakan tanah bertahun-tahun, mungkin ribuan tahun, mungkin bahasanya menjadi fosil. Kalau fosil itu jadi apa? Minyak, bensin, sudah makannya. Maksudnya itu kan? Gak mungkin bisa untuk pakai lagi, gak mungkin. Hal yang
mereka jadi orang-orang Arab contoh, ya, orang-orang musyrikin Arab, mereka percaya kepada Allah. Mereka juga kalau kita menemui mereka juga berhaji, bertawaf di Ka'bah. Mereka tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Ya, mereka tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Bahkan mereka juga tahu bahwa Allah yang menciptakan langit. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan manusia. Orang musyrik akan tahu itu. Bahkan mereka menamakan anak mereka Abdurrahman, ada yang namanya Abdullah, ya, dan sebagainya. Bahkan mereka dan mereka juga beriman dan percaya bahwa manusia akan mati, bahwa manusia akan mati. Mereka percaya itu adalah sesuatu yang hari-hari yang mereka lihat, ya, yang biasa yang pernah mereka hadapi. Mereka ada perang, mereka mati. Cuma mereka percaya, gak pikir akal mereka nyambung. Bagaimana orang yang sudah mati bisa mati? Mereka tidak percaya hal tersebut. Ya, jadi orang-orang musyrikin mengaku ya dari Allah sang pencipta, tapi mereka menyangka adanya kebangkitan. Ini yang bikin mereka merasa. Ya, sampai ketika mereka dibangkitkan pun mereka masih merasa penasaran dan ketakutan. Kenapa dulu tidak menyambut seruan untuk beriman? Jadi ketakutan ditambah ketakutan, kengerian ditambah kengerian. Karena sebelum dibangkitkan mereka sudah melalui fase apa bahasanya? Ya, yaitu fase di alam barzakh. Yang fase ini ada nikmat kubur dan ada siksa kuburnya. Dan bisa dibayangkan bagi orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, mereka melalui fase ini. Jadi katanya mereka akan menjadi makhluk siksa orang-orang musyrikin. Dan bayangkan kalau saja 14 tahun yang lalu mereka musuh-musuhnya Rasulullah SAW, berarti 14 tahun sampai hari kiamat mereka merasakan siksa kubur. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa orang yang beriman dari 14 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti mendapat nikmat kubur. Ya, semoga Allah menjadikan kita di orang-orang yang mendapat nikmat kubur. Amin. Ayat berikutnya, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Ya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Masih. Ya, mereka tidak habis pikir, mereka penasaran. Kita kan sudah hancur, kita kan sudah lumat, kita sudah bersatu dengan tanah, sudah jadi fosil. Ada yang menjadi makanan buaya, ada yang sudah diserap jadi daging dan tulangnya ular, ada yang sudah direbut oleh misalnya buru-buru bangkai misalnya. Kalau ada dari perang ribuan orang mati misalnya, itu ada buru-buru bangkai, jadi makan dari jenis tersisa. Dan bagaimana hal seperti bisa kemudian bangkit? Ya, bisa kemudian dibalik kembali. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ini dialog ini tidak cepat. Maka mereka berkata kalau ini jadi sesuatu kembali yang merugikan, baru kemudian merasa menyesal. Kenapa seperti ini? Kalau tidak beriman? Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya kembali itu hanyalah satu kali lipat saja. Maka kita beriman kepada Allah. Malaikat seperti itu akan menyusahkan ya pada tipe yang kedua. Maka pada tipe yang kedua dilakukan semua yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang beriman kepada Allah. Ya, dia beriman kepada Allah. Cuma dia ada apa disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Kana rajulun yusrifu ala nafsihi." Ada seseorang yang dia berlebihan dalam bermaksiat, dia banyak maksiatnya. Kemudian ketika dia meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau kamu meninggal katanya, jasadku dibakar. Setelah dibakar, kemudian dihancurkan, ditumbuk sampai halus. Kemudian debunya disebarkan di angin, dialihkan supaya berbalik di ibu. Ya, di dalam PPT seperti dilakukan supaya ada yang udara, ada yang laut. Pokoknya bisa tahu ya, namanya
memiliki tubuh. Kalau aku mati nanti jasad itu dibakar, ditumbuk sampai halus, ya, kemudian dihaburkan dengan hanya jasad. Sebetulnya Allah, jika Allah mampu mengembalikan aku, kalau Allah mampu mengembalikan aku, maka Allah akan mengazab dengan azab yang tidak pernah dia mengadab seorang menangannya. Maka orang yang meninggal, ketika orang meninggal, maka anaknya itu terwasiat pesan dari orang baik. Kemudian Allah memerintahkan bumi dan berkata, wahai bumi, kumpulkanlah bagian orang tersebut yang ada pada diri. Allah berkata, bumi dengan mudah bagi Allah. Wahai bumi, debu-debu partikel yang manusia tadi dihaburkan dari kumpulkan. Ya, maka kemudian bumi melakukan perintah Allah dan tiba-tiba orang itu sudah bangkit kembali. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan itu semua? Apa yang bertanya karena kepada ya Allah, maka Allah memberikan ampunan kepada dia. Apa yang ingin kita sampaikan di sini? Mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasad bahkan yang sudah dihaburkan, sudah dihaburkan lagi. Allah perintah kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan semua partikel debu dari jasad si fulan ini. Mudah bumi melakukannya. Kemudian muncullah jasad dan si orang tersebut sebagai sebuah sedia kala. Ya, maka hadirin secara rahmati Allah, lihat bagaimana mudah bagi Allah. Dan kalau kita kembali kepada ayat ya kun fayakun, ya sudah lebih mudah lagi. Inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menginginkan, maka Allah hanya berucap kun, jadi maka akan terjadilah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, fa'idzahu bis-sahirah, maka sudah setelah mereka hidup kembali berubah. Jadi dengan kehidupan yang kedua ini kemudian mereka bangkit, ya bangkit manusia seperti apa namanya, seperti tanaman dari yang seperti tanaman, tubuh sayur-sayuran tubuh, sebagai disebutkan dalam ayat tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa bumi yang paling banyak manusia adalah bukan bumi yang kita lihat sekarang ini, tetapi bentuk bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was-samawat." Pada hari itu adalah hari yang mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan yang lain, diganti dengan langit yang lain. Ya, dan pada manusia berkumpul di pada mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pada hari di mana Allah akan menghancurkan alam semesta, menghancurkan semuanya. Ya Allah hancurkan langit pecah, bumi hancur. Ya, apa ya? Akhraja minha ma'a wa mar'a. Semua Allah keluarkan dia yang ada dalam bumi. Kemudian pada masa nanti bumi yang akan mengganti bumi sebelumnya adalah bumi yang datar dan tidak mempunyai gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada batu, hamparan sudah, ya hamparan yang rata. Maka setelah manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai manusia bertemu dengan akhir kiamat. Ya, disampaikan ada khilaf dari para ulama, apakah orang-orang kafir juga nanti akan dihisab? Apakah orang-orang musyrikin, maksudnya mati dalam keadaan kafir, bukan kafir ketika hidup? Karena kafir ketika hidup ini bisa aja masuk Islam, tapi kafir ketika sampai mati, musyrik sampai mati, apakah mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bisa ditimbang? Ya, karena mereka itu sudah pasti tidak ada model sama sekali masuk surga, tidak ada kalimat la ilaha illallah, berarti tidak ada modal, tidak ada Islam sedikit. Bismillah taala di modal besar biji, ya biji yang kecil. Maka pendapat yang orang dalam masalah ini adalah bahwa semua hamba, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rangka untuk menampakkan dan menunjukkan kehadiran Allah. Sehingga jangan sampai ada orang merasa saya juga diapa, saya ada dosa, tidak ada salah, tapi yang hukum tidak ada lagi bunyi seperti itu.
Tidak ada yang bunyi seperti itu. Setelah dihisab semuanya baru kemudian ditimbang. Mana yang lebih berat? Ya pasti lebih berat dosa semua isi. Karena kebaikan apapun yang dilakukan orang-orang musyrikin tidak ada nilainya daripada kita. Karena sebuah amal itu akan menjadi berharga kalau dasarnya adalah iman, kalau dasarnya adalah Islam. Ada orang sedekah nasi fakir miskin, baksos, kemudian menyumbang untuk sekolah, menyumbang untuk ini, menyumbang untuk ini dan sebagainya. Tapi dia tidak Islam, dia tidak iman, maka itu akan menjadi haba mansur, akan menjadi buih yang berlemah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumil qiyamati ala al-ardi bayda'a afra ka-bursati naqi laisa fiha alamun li ahadin." Manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih, yang kemerah-merah, seperti potong roti yang terbuat dari tepung yang murni. Tidak ada tanda-tanda dari seseorang, yaitu bumi udara kosong tanpa ada tanda apapun. Jadi tidak ada yang batas wilayah, teritorial, kampung siapa, negara mana, ya desanya apa, provinsinya mana. Ya, tidak ada sungai, laut, parit, sumur, tidak ada. Ya, pada hari itu manusia berada pada terhampar dengan kondisi dibangkitkan sesuai dengan ilmu amalan masing-masing, dan mereka nanti dalam kondisi sangat-sangat ketakutan. Ya, bahkan para nabi, para rasul saja mereka ketakutan. Ya, dan mereka nanti ya, manusia akan berkeringat, ya berkeringat sesuai dengan amalan-amalan masing-masing. Ya, pada hari itu tidak lagi ada orang yang ingat siapa bapaknya, siapa anaknya, mana istrinya, mana saudaranya, mana pamannya, tidak yang akan saya ceritakan itu. Semua orang pada hari itu memikirkan nafsi, ya urus diri masing-masing. Jadi kalau seandainya ucapan nafsi itu, misalnya kau dulu jangan suka urusan orang. Nah, kalimat ini pantas dan patutnya hanya diucapkan pada masyarakat. Ya, ada di dunia tidak? Di dunia ini adalah tempat di mana kita untuk saling memberikan nasihat, saling untuk memberikan yaitu kebaikan kepada saudara dan teman kita, saling untuk mengingatkan tawasul bil haqqi dan tawasul bis sabri. Tentu tetap ada batasannya, tentu dengan tetap ada aturan dan ya syarat-syaratnya, tetapi harus ada nasihat. Jadi tidak boleh kita kasih nasihat, ayo kita sholat yuk, nggak boleh judi, kamu jangan ngurusin urusan orang, nggak boleh seperti itu. Ya, karena ucapan seperti ini berarti ucapan orang yang tidak menerima kebaikan. Ya, tidak menerima kebaikan. Kalau nasihati, alhamdulillah ada orang yang sayang dengan kita, ingin kita selamat, ingin kita baik. Nah, hari lagi Allah. Jadi ini berkaitan tentang ayat tentang fase dan kejadian peristiwa dari pada kiamat, dari pipa yang pertama, kemudian sampai pipa yang kedua, dan kemudian peristiwa dan gambaran yang terjadi pada masyarakat. Ayat berikutnya nanti akan bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup kita terserah. Baik, kita tidak ada, kita akhiri. Semoga dia bisa bermanfaat. Tidak lupa hanya untuk sisihkan ya doa terbaik untuk yaitu saudara kita yang berada di Palestina saat ini sedang berada di jajah orang-orang Israel.
Semoga Allah berikan kemanan kepada mereka, semoga Allah berikan keabahan sabar kepada mereka, dan semoga Allah segera menurunkan pertolongan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.